Change yourself, change your future. Ayo Hijrah Finansial. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Ulaika ashabul maimanah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum kita berbuka, saya pengen ngajak kita merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang care and share di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa memberi makan kepada orang-orang yang susah ketika terjadi wabah, ketika terjadi kelaparan, itu adalah amal soleh yang sangat istimewa. Sehingga orang tersebut akan digolongkan termasuk di antara ashabul maimanah, golongan kanan yang dijamin masuk surga. Itu amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan pada hari kelaparan. Bisa kelaparan karena badai, bisa kelaparan karena bencana, bisa kelaparan karena wabah, bisa kelaparan karena perang. Nah, sekarang kita sedang mengalami ujian berupa wabah COVID-19 dan itu terjadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga saya pengen mengajak kepada teman-teman semuanya di bulan Ramadan ini untuk lebih care, lebih sering share dengan saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi karena wabah COVID-19 ini. Saya pengen baca beberapa hadis keutamaan memberi makan, terutama waktu berbuka puasa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan derajat sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sedikit pun. Ini artinya ngasih makan kepada orang yang berbuka satu orang saja dengan makanan sederhana. Nabi nggak pernah bilang makanan yang mewah. Cukup 3 butir kurma dengan segelas air. Cuman segitu aja kita dapat pahala puasa seharian loh. Puasa seharian dengan ngasih makan satu orang makanan berbuka yang sederhana. Apa pahala puasa seharian? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosa-dosanya di masa lalu. Jadi dengan kita ngasih makan saudara kita yang kelaparan, yang mereka berpuasa tapi nggak tahu harus berbuka dengan apa, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita di masa lalu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu seseorang bertanya kepada Nabi, untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah SAW? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari ketika manusia yang lain dalam keadaan tertidur. Hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan. Ternyata orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, Allah janjikan ruang-ruang surga, istana-istana di dalam surga yang ruangan-ruangannya itu transparan. Arti transparan ditutup dengan tirai-tirai sutra, sehingga dari luar terlihat ke dalam, dari dalam terlihat keluar. Artinya ini ruangannya gede, luas, jendelanya besar-besar, dan jendelanya itu ditutup dengan tirai-tirai sutra, kata para ulama. Ini keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka atau khususnya kepada orang-orang yang kelaparan di hari terjadi wabah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah suatu hari bertanya kepada para sahabat tentang amal soleh yang mereka kerjakan dalam satu hari. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah.
Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan bersabda, tidaklah semua amal itu terkumpul pada seseorang di antara kalian kecuali dia pasti masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ini amalan-amalan yang terkumpul dalam satu hari. Di bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Pertama, berpuasa. Kedua, mengantar jenazah. Jangan sampai kita udah nggak ngantar jenazah, menolak jenazah seperti yang terjadi di beberapa wilayah hanya gara-gara mereka takut tertular. Padahal para ahli sudah mengatakan itu tidak akan tertular karena SOP-nya udah SOP yang khusus. Belum lagi ketika pasien sudah meninggal, maka virusnya juga ikut mati sehingga tidak akan mungkin tertular. Tetapi masih ada aja orang yang terlalu berlebihan untuk menolak jenazah saudaranya. Jangankan menolak jenazah, nggak mengantarkan jenazah aja rugi, apalagi menolak itu lebih besar lagi kerugiannya dan dosanya. Makanya mengantar jenazah itu kata Nabi pahalanya seperti mendapatkan 1 gunung Uhud emas. 1 gunung Uhud emas loh. Kalau kita menolak, kita kehilangan 1 gunung Uhud emas plus dosa yang sangat besar karena ada hak muslim atas muslim yang lain, yaitu mengurus jenazah. Itu hak muslim. Jadi kalau kita tidak mendukung pengurusan jenazah kaum muslimin, kita termasuk orang yang sudah mencurangi hak kaum muslimin dan itu termasuk dosa besar. Mengantarkan jenazah. Yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin. Dan yang keempat, menjenguk orang yang sakit. 4 amalan di bulan Ramadan. Kalau kita kerjakan itu di siang hari, kata Nabi, dia pasti masuk surga. 1, berpuasa, insya Allah kita berpuasa. Kedua, mengantarkan jenazah, minimal kita tidak menolak jenazah di antara pasien-pasien COVID sekarang. Ketiga, memberi makan orang yang susah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan yang keempat, membantu saudara-saudara kita yang sakit. Sekarang banyak saudara kita yang sakit. Kalau kita mau membantu mereka, kita tidak harus menjenguk. Kita bisa membantu para pejuang medis dengan bantuan APD dan segala macam. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang kata Nabi, majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah 4 amalan ini berkumpul bagi seseorang dalam satu hari kecuali dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijamin masuk surga karena amalan-amalan ini. Barakallahu fikum.